Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Yandri Abdillah dari IKT 3 yang memaparkan tentang etika tauhidik sebagai dasar kesatuan epistemologi keilmuan umum dan agama. Dari positisme ke aseris, distrik ke teoantroposentrik, integralistik. Hingga kini masih kuat anggapan dalam masyarakat luas yang mengatakan bahwa agama dan ilmu adalah dua entitas yang tidak bisa dipertemukan. Karena keduanya mempunyai wilayah sendiri-sendiri, terpisah antara satu dan lain, baik dari segi formal, material, metode penelitian, kriteria kebenaran, peran yang dimainkan oleh ilmuwan maupun status teori masing-masing, bahkan sampai ke institusi penyelenggaranya. Dengan kata lain, ilmu tidak mempedulikan agama, dan agama tidak mempedulikan ilmu. Itu yang terjadi saat dikotomi ilmu masih menjamur. Sejarah ilmu di barat, tokoh ilmu-ilmu sekular menempatkan Tuhan hanya sebagai penutup sementara untuk lubang kesulitan yang tidak terpecahkan. Sampai akhirnya ada perolehan data yang lebih lengkap dan teori yang dapat menjawab kesulitan tersebut. Sedangkan dalam dunia timur, pengajaran agama Islam yang normatif, tekstual terlepas dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ilmu-ilmu sosial, ekonomi, hukum, dan humaniora pada umumnya. Pola pikir yang serba bipolar dikotomis ini yang menjadikan manusia terasing dari nilai-nilai spiritualisme dan moralitas. Jadi, untuk mengakhiri dikotomi agama dan ilmu-ilmu dalam praktik pendidikan, saat hati nurani terlepas dari akal sehat, di mana kita hanya mempelajari ilmu tanpa dibarengi dengan pengetahuan spiritual agama, nafsu serakah menguasai perilaku orang-orang yang pandai. Mereka merasa praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme adalah hal yang lumrah dan merajalela. Begitu juga saat kependidikan Islam terpola pengembangan keilmuan yang bercorak integralistik, ensiklopedik di satu sisi. Keterpisahan secara diametral antara keduanya dan sebab-sebab lain yang bersifat politis ekonomis berakibat pada rendahnya mutu pendidikan dan kemunduran dunia Islam pada umumnya. Dalam ketiga revolusi peradaban manusia, yaitu revolusi hijau, revolusi industri, dan revolusi informasi, tidak ada satupun ilmuwan muslim yang tercatat namanya dalam lembaran tinta emas pengembangan ilmu pengetahuan. Bangunan ilmu pengetahuan yang dikotomik antara ilmu pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama harus diubah menjadi bangunan keilmuan baru yang lebih holistik, integralistik, atau paling tidak bersifat komplementer. Tantangan perguruan tinggi agama era globalisasi dan informasi. Tantangan di era globalisasi menuntut respon cepat dan tepat dari sistem pendidikan Islam secara keseluruhan. Jika kaum muslim tidak hanya ingin survive di tengah persaingan global yang semakin tajam maupun ketat ini, tetapi juga berharap mampu tampil di depan, maka reorientasi pemikiran mengenai pendidikan Islam dan rekonstruksi sistem dan kelembagaan merupakan keniscayaan. Umat Islam tidak boleh hanya berpangku tangan ataupun menonton dari luar seluruh perkembangan yang terjadi. Sejak tahun 1980, Madrasah Aliyah yang ada di Indonesia telah berubah orientasi, yang mana pada awalnya perbandingan mata pelajaran agama dan umum yaitu 70 berbanding 30, tetapi sejak 1994 menjadi 30 berbanding 70. Dan pada tahun 2000 atau 2001 kurikulum Madrasah Aliyah 100% sama dengan kurikulum SMU dengan penekanan pendidikan umum yang bersihkan Islam. Jadi pengetahuan umumnya masih bersihkan Islam, tidak ada dikotomik, mulai berkurang dikotomik. Dengan perubahan tersebut, maka para lulusan Madrasah Aliyah juga mengalami perubahan orientasi untuk memilih program studi umum di perguruan tinggi, sementara yang lain mengambil program studi agama. Hanya saja kecenderungan dikotomis yang berjalan selama ini masih menghantui banyak kalangan dan tidak bisa menolong krisis yang dialami oleh paradigma ilmu-ilmu sekuler maupun keilmuan ilmu agama. Dalam bentuk yang terpisah seperti yang selama ini berjalan.
Visi baru program reintegrasi epistemologi keilmuan, jaring laba-laba keilmuan teoantropocentris integralistik. Agama memang mengklaim sebagai sumber kebenaran, etika, hukum, dan sedikit pengetahuan. Agama tidak pernah menjadikan wahyu Tuhan sebagai satu-satunya sumber ilmu pengetahuan. Menurut pandangan ini, sumber pengetahuan ada dua macam, yaitu pengetahuan yang berasal dari Tuhan dan pengetahuan yang berasal dari manusia. Perpaduan di antara itulah yang disebut dengan teoantropocentris. Ilmu yang lahir dari induk agama menjadi ilmu yang objektif. Dalam hal ini berarti bahwa ilmu tersebut tidak dirasakan oleh pemeluk agama lain sebagai norma. Namun, sebagai gejala keilmuan yang menjadi objektif semata iya. Jadi dalam segi norma, maka ilmu agama yang lahir tersebut tidak menjadi norma bagi agama lain. Meyakini latar belakang agama yang menjadi sumber ilmu atau tidak menjadi masalah. Contoh objektif ilmu antara lain dapat disebutkan optik dan aljabar, tanpa harus terlalu dikaitkan dengan al-Haytami, al-Khawarizmi. Akupuntur tanpa harus percaya animisme, dinamisme. Yoga tanpa harus percaya Hinduisme, khasiat madu lebah tanpa harus percaya kepada Al-Quran yang memuji lebah. Horizon jaring-jaring laba keilmuan. Pada saat masih bernama IAIN, khususnya di tanah air, yaitu hanya terfokus pada lingkar 1 dan jalur lingkar 2. Itu pun boleh disebut hanya terbatas pada ruang gerak pendekatan keilmuan humaniora klasik. IAIN pada umumnya sekarang ini belum mampu memasuki diskusi ilmu-ilmu sosial dan humanitis kontemporer seperti yang tergambang pada jalur tingkat 2. Namun menurut saya, pada saat sudah berubah menjadi UIN ini, sudah mulai merombak kepada lapis lingkar 3 maupun yang seterusnya. Ya mungkin itu saja pemaparan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.